nanti kemudian akan ada peserta yang bertambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Senang sekali saya Evi Herawati dari BUMN Track kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun sekarang kita lewat layar laptop masing-masing karena belum bisa bertemu secara langsung mungkin, dan ada yang di keluar kota juga. Dan siang ini kita akan kembali mengikuti sosialisasi menuju Branding and Marketing Award 2021. Dan ini adalah tahun ke-9 di mana BUMN Track mengadakan event BUMN Branding and Marketing. Dan yang berbeda di tahun ini adalah kita didukung oleh DIM-ID, adalah sebuah konsultan dari brand strategi yang telah melahirkan brand-brand besar di Indonesia ya, dan menuju global begitu ya Bu Almira. Di sini sudah hadir bersama kita ada Ibu Almira Sinantia, nanti yang akan menyampaikan mengenai mungkin detail tentang kategori atau penilaian yang nanti bisa menjadi basic dari penilaian Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti proses penjurian selanjutnya. Dan kali ini kita sudah hadir ada hampir 100 peserta dari BUMN maupun anak perusahaan BUMN, dan kemudian nanti akan kita menerima penjelasan dari ada Pak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track, mungkin untuk memberikan background dari kegiatan kali ini dan akan memaparkan siapa sih juri-juri di balik penjurian BUMN Branding and Marketing 2021 ini. Lalu nanti dilanjutkan oleh Ibu Almira yang akan menyampaikan mengenai detail kategori dan poin-poin penilaian lainnya. Dan di akhir, sebelum akhir acara nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Itu mungkin lebih enaknya raise hand, jadi nanti bisa ngobrol langsung gitu ya Bapak Ibu, jadi bisa komunikasi dua arah, atau kalau mungkin tidak memungkinkan bisa ketik aja di kolom chat, nanti kami bisa kita bacakan nanti di akhir nanti. Tapi kalau memang bisa untuk raise hand, jadi Bapak Ibu bisa langsung menyapa dengan Ibu Almira atau Pak Samsudin Hadi Sutarto. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Toto atau Pak Samsudin Hadi Sutarto untuk memberikan penjelasan berikutnya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini mungkin karena suasana juga mendung ya, mudah-mudahan ini agak mungkin ngantuk-ngantuk juga kali ya. Harus sambil minum kopi kali sebelahnya ya di meja masing-masing. Terima kasih sudah bergabung Bu Almira Sinantia, beliau adalah Managing Director dari DIM-ID. Itu grupnya dengan WIR Group yang dipimpin oleh chairman-nya Bapak Daniel Surya, yang melahirkan tadi yang Evi bilang brand-brand. Jadi tidak hanya di Indonesia, dia sudah banyak beberapa negara yang ditanganin untuk brand-brandnya oleh grup dari WIR Group ini ya, dari DIM-ID. Salam sehat, mungkin yang sejahtera ya bagi kita semuanya. Pada hari ini kita masih sehat semuanya, bisa hadir di tengah situasi pandemi walaupun sudah melandai ya. Tidak terasa hari ini kita sudah 18 bulan dengan suasana yang baru ya. Kita sudah perubahan-perubahan yang terjadi mungkin di tahun lalu gitu kan. Di tahun ini saya kira sudah menjadi hal-hal yang biasa. Perubahan-perubahan baik itu dari kita berkomunikasi seperti saat ini gitu, maupun kita dalam berperilaku atau berbisnis gitu ya, sehingga hal-hal yang mungkin di ajang Branding Marketing Award tahun ke-9 ini kita juga mengharapkan hal yang lebih baru lagi yang bisa kami dapat dari Bapak Ibu semua. Jadi kami ingin mengapresiasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua dari sisi branding dan marketing. Perubahan itu memang suatu hal yang keniscayaan ya, dari hampir semua bagi orang marketing dan branding itu perubahan hal yang biasa.
Hanya kalau berubahnya ini begitu dramatis ya dalam pandemi ini, saya kira apa yang sudah disampaikan pada tahun lalu, saya kira juga di tahun ini banyak hal-hal yang sangat luar biasa mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kami ingin mengapresiasi dengan beberapa mungkin kriteria, dan pada kali ini kami menggandeng dengan yang memang pakar ya di bidang branding, yaitu dari DMID. Dan dari berbagai studi ya, jadi menunjukkan bahwa konsumen itu lebih cenderung pada memilih brand jika mereka mengenal the people behind it gitu. Jadi mereka itu, si konsumen itu lebih memahami tentang siapa di belakang dari pemilik brand itu gitu. Dan hal-hal ini juga menjadi pertimbangan ya bagi Bapak Ibu semuanya di dalam mungkin nanti yang akan dipaparkan ya di dalam branding marketing ini. Sehingga hal-hal yang mungkin melibatkan ya pengembangan brand sehingga memiliki mereka ikatan emosional ya yang tercipta menjadi lebih kuat. Mungkin yang tahun lalu kami lebih menekankan kepada omnichannel gitu. Dan omnichannel itu sebenarnya kan adalah sebagai alat gitu. Nah, kali ini ya kan kami ingin lebih mendalami lagi. Jadi yang Bapak Ibu sudah lakukan itu, kami ingin Bapak Ibu nanti mempresentasikan lagi pada konten gitu ya. Apa yang sudah dilakukan itu dari program omnichannel. Omnichannel itu suatu keniscayaan ya, dan itu suatu hal yang memang sudah harus dilakukan, memang dari tahun lalu sudah dilakukan. Nah, tahun ini konten-konten apa yang menginteraksikan Bapak Ibu semua? Karena tuntutan ya kan generasi saat ini mengharapkan brand itu tidak hanya lebih humanis, jadi namun fokus pada transparansi. Jadi pengalaman corporate responsibility, kemudian sustainability, dan membangun komunitas daripada sekedar membangun kualitas. Jadi membangun komunitas itu satu hal yang sangat penting bagi brand-brand yang Bapak Ibu tangani saat ini. Dan apa yang brand pancarkan melalui perilaku, pesan, dan visual itu harus sejalan dengan core value yang dibangun dan dikuasai oleh brand tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini di bidang brand dan marketing itu juga bisa melihat sebenarnya peluang ya, karena tadi di tengah-tengah dengan ada perubahan di tantangan yang begitu berat gitu, dengan kondisi yang budgeting yang saya kira tahun ini juga mungkin menurun karena tadi dengan karena di BUMN kan tidak hanya melihat growth, tapi pasti growth-nya saat kondisi ini juga cukup berat, tapi juga melihat profitability itu gitu. Nah, ada peluang sebenarnya bagi Bapak Ibu di bidang brand dan marketing itu dari Permen BUMN nomor 5 MBU 4 2021 yang baru diberlakukan oleh Kementerian BUMN pada tanggal 8 April 2021. Nah, di sana tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL BUMN. Nah, di mana TJSL BUMN ini sebenarnya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN itu sangat luar biasa. BUMN Indonesia ini sudah masuk kepada global citizen. Jadi di mana apa yang dilakukan oleh Permen BUMN yang baru ini kenapa tadi menjadi sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya, karena apa yang dilakukan di dalam TJSL BUMN itu harus terintegrasi dengan strategi bisnis dari perusahaan Bapak Ibu semuanya. Sementara strategi bisnis perusahaan itu ada di tangan Bapak Ibu semua nih gitu. Sehingga program-program tadi yang TJSL, CSR, BUMN dulu bisa lakukan apapun, sekarang harus terintegrasi dengan strategi bisnis dari BUMN tersebut. Gitu. Di samping itu juga harus terarah dan juga terukur dampaknya dan akuntabel. Nah, inilah sebenarnya banyak peluang-peluang membangun brand dan marketing dari BUMN itu. Budget-budget yang saat ini kan Bapak Ibu tahu kalau di TJSL itu sudah ada permennya ya, acuannya kan dari laba kan ada 4%, itu sudah luar biasa kan. Nah, itu juga bisa menjadi bagian integral daripada strategi bisnis dari peluang dari Bapak Ibu semuanya. Nah, permen ini dari karena baru ya, sehingga dan tanggung jawab komite TJSL itu juga langsung di bawah dirut nih sekarang.
Tidak boleh seperti dulu mungkin cukup di GM gitu, manajer gitu ya. Zaman-zaman masih PKBL ya. Nah, permen ini nggak bisa lagi, harus dibiru, sehingga ini harus terintegrasi dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik itu di dalam pembangunan 4 pilar ya. Jadi di TCL itu ada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola, dan ini semua akan terintegrate dengan branding dan marketing yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini beberapa hal ya yang mungkin bisa menjadi strategi ya yang nilai lebih mungkin dari BUMN yang saat ini mungkin yang akan berprestasi di dalam branding and marketing tahun 2021 ini. Berdasarkan kesadaran tersebut ya tadi di Kementerian BUMN itu yang masih Bapak Ibu ada namanya semangat kementerian baru ya, jadi dengan akhlak ya. Jadi ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, mengenai amanah, kompeten, harmonis dan loyal itu sudah suatu keniscayaan gitu kan yang harus dilakukan. Nah, hal baru sebenarnya di dalam situasi saat ini adaptif gitu. Itu yang sangat vital sebenarnya. Adaptif itu di mana inovatif, kreatif itu yang menjadi utama dari adaptif itu gitu. Kalau tidak agile melakukan inovatif dan kreatif, saya kira akan berat bagi Bapak Ibu semua di dalam melakukan. Sehingga dan yang kedua yaitu soal kolaboratif tadi gitu ya. Mengalami sinergi dengan beberapa BUMN, boleh dengan swasta. Kan saat ini kan diharuskan para Bapak Ibu semua tidak hanya berkolaborasi dengan BUMN gitu. Sehingga di dalam BUMN Branding and Marketing Award tahun 2021 ini, tahun ke-9 ini kita mengangkat temanya yaitu Adaptive Approach Collaboration in order to stay relevant. Nah, ini yang mungkin nanti Bu Almira ya akan mendetailkan di dalam bentuk aspek-aspek penilaian dan kemudian di dalam kategorisasi di dalam penilaian. Saya kira dengan tahun-tahun sebelumnya secara umum dari sisi branding dan marketingnya tidak ada perubahan, tetap kategorinya kurang lebih relatif sama, tetapi ada penekanan dan pendalaman lagi yaitu mengenai adaptif dan collaboration, sehingga di situ juga nanti ada kategori khusus lagi gitu. Sehingga tujuan daripada event branding marketing tahun ini kami seperti yang sebelum-sebelumnya kepada Bapak Ibu yaitu untuk mengukur daya saing, yaitu dari branding dan marketing Bapak Ibu yang sudah lakukan, kemudian bertukar ide, di sini juga menjadi ajang bertukar ide, pemikiran, ya kan, pengalaman, dan sebenarnya menjadi inspirasi ya bagi BUMN lainnya. Yang kedua, kami juga ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu dari unjuk kinerja yang sudah dilakukan, ya kan, apalagi menghadapi pandemi ya yang luar biasa gitu. Saya kira tadi ada beberapa peluang yang mungkin juga di sini kan hadir ada juga yang dari Bio Farma kan, wah itu sebentar lagi juga sudah sama Kementerian BUMN disiapkan untuk IPO juga ya gitu ya. Dia apalagi sekarang Bio Farma sudah menjadi holding ya, holding farmasi gitu ya. Dari Kimia Farma, Indo Farma, sehingga banyak hal yang mungkin tadi strategi kolaborasi apa yang mungkin yang dikembangkan juga dari BUMN baik itu di holding maupun di unit-unit holding di bawah holding sebagainya. Dan yang ketiga yaitu untuk mendorong tadi konten-konten dari omnichannel seperti apa yang mungkin akan ditunjukkan oleh Bapak Ibu di dalam presentasinya, sehingga mungkin dari ajang yang saat ini nanti mungkin Bu Almira akan lebih meletakkan penekanannya adalah bukan mengisi kuesionernya sebenarnya, tapi Bapak Ibu adalah mempersiapkan materi presentasinya supaya yang dinilai adalah nanti dari presentasinya, sehingga nanti poin-poin jawabannya singkat saja gitu. Dari pertanyaan kuesioner itu jawabnya singkat-singkat aja, oh itu sudah dilakukan, poinnya ada, tinggal disiapkan bahan materi videonya, tapi penekanan dari poin mungkin dari pertanyaan itu, nanti yang disiapkan dalam slide presentasi itu seperti apa, itulah yang mungkin yang akan menjadi pointers lah ya, jadi menjadi bahan penilaian bagi para juri nanti yang akan menilai gitu. Sehingga untuk peserta saya kira seperti sebelum-sebelumnya kita melakukan BUMN, ya, anak perusahaan BUMN maupun yang BUMN dan perusahaan BUMN yang sudah TBK. Kemudian untuk prosesnya itu sosialisasi pada hari ini ya tanggal 27 Oktober. Kemudian pengisian kuesioner karena tadi lebih ramping, lebih simpel mungkin di dalam pengisiannya.
hanya nanti mempersiapkan ke presentasi. Jadi kita kasih waktu 3 minggu ya, dari tanggal 27 Oktober sampai 19 November untuk mengumpulkan batas pengembalian kuesioner. Kemudian presentasi peserta dan penjurian itu tanggal 25 sampai 26 November, tanggal 29 sampai 30 November, dan tanggal 1 sampai 3 Desember. Nah, poin-poin itu mungkin Bapak Ibu mungkin bisa dirut karena ada CMO ya. CMO itu bisa dilakukan oleh dirut, bisa oleh direksi ya. Nanti kategori-kategorinya nanti dari Bu Almira nanti akan disampaikan, dan penyerahan penghargaannya akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021. Nanti poin pedoman untuk kuesioner dan sebagainya, saya kira nanti dari pihak BUMN-Trek akan mengirimkan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk Dewan Juri tadi di sini ada 14 ya, diketuai oleh Bapak Daniel Surya. Beliau adalah eksekutif chairman-nya dari WIR Group. Yang kedua ada Bapak Dr. Handito Juwono sebagai anggota. Beliau adalah Chief Strategic dari RB Consulting. Kemudian ada Profesor Dr. PM Budi Haryono sebagai anggota. Beliau adalah guru besar Universitas Kristen Krida Wacana. Dan yang keempat ada Dr. Agus Nurudin. Beliau adalah Chairman BUMN-Trek Consulting. Sebelumnya dia 4 tahun sebagai CEO dari Nielsen Indonesia. Kemudian Bapak Haris Tayeb. Beliau adalah Non-Executive Chairman dari Densu Aegis Network Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Pinal Presnanta. Beliau adalah CEO multinasional Company Adama. Kemudian ada Bapak Glenn Sompi, beliau adalah senior partner dari konsultan RB. Kemudian ada Bob Hickelman, beliau adalah Chief Brand and Media Growth Evangelize ya dari WIR Group. Kemudian ada Bu Almira Sinantia yang hadir di sini. Beliau adalah Managing Director-nya dari DMID. Kemudian ada Ibu Grace Anastasia, Head of Consultant-nya DMID. Dan kemudian ada Mas Sulistio, Design Director dari DMID. Kemudian ada Bapak Ahmed Kurnia, Chairman dari BUMN-Trek. Dan ada Bapak Ahmed Kusaini, Chief Editor dari BUMN-Trek. Dan saya sendiri adalah sebagai CEO BUMN-Trek. Itu para Dewan Juri yang akan mungkin nanti ikut menseleksi ya dari branding marketing yang Bapak sertai. Saya kira itu poin-poinnya. Nanti mungkin aspek penilaian, kemudian kategori yang akan diikuti, saya kira akan sampaikan oleh Bu Almira dari DMID. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Toto atas penjelasannya. Bapak Ibu, kembali kami ingatkan untuk peserta mohon ditulis di rename ya, jadi di depannya nama perusahaan, setelah itu nama dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan setelah mendengar penjelasan dari Pak Toto berikut nama-nama Dewan Juri tadi, kita bisa langsung ke poin kategori ya, kategorisasinya dijelaskan oleh Ibu Almira. Baik Ibu, silakan, nanti setelah ini baru kita buka sesi tanya jawab untuk peserta ya. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semua tetap fresh ya setelah jam makan siang. Jangan sampai ada yang ngantuk nih, karena kita habis ini akan membahas lebih teknis ya perihal kategorisasi dan penilaian nantinya apa saja yang sekiranya akan dinilai ketika kita memasuki penjurian BUMN Branding and Marketing Awards ini. Izin saya share screen karena saya ingin share sekilas lagi, sedikit lagi perihal tema yang kita usung pada tahun ini gitu. Jadi apabila rekan-rekan ingat ya, kalau untuk tahun 2020 itu kita mengusung tema omnichannel gitu ya. Pada saat itu pandemi baru saja terjadi ya di tahun pertama, jadi mau nggak mau semua perusahaan itu harus bisa langsung bergerak berkomunikasi
through online maupun offline sekaligus gitu ya. Jadi kalau ada rencana-rencana untuk mendigitalisasi sebuah perusahaan, tahun lalu itu adalah mungkin percepatannya. Sehingga omnichannel ini untuk tahun 2021 seperti yang tadi Pak Toto mention, ini sudah menjadi sebuah keniscayaan ya, sudah harus ada. Nah, kita melihat channel-channel online maupun offline itu kan sebetulnya hanya sebuah tools ya, sebuah alat untuk kita berkomunikasi, mengkomunikasikan kekuatan-kekuatan brand kita. Tapi yang terpenting itu kan adalah yang tidak bisa terelakkan dan tidak bisa terlupakan itu adalah konten. Apa sih yang kita ingin komunikasikan? Apa yang ingin kita sampaikan ke publik, ke internal maupun ke eksternal gitu. Kekuatan brand kita seperti apa? Bagaimana kita mau membangun reputasi brand kita. Jadi sebetulnya isi dari materi-materi komunikasi, esensi dari brand itu betul-betul sangat penting dan itu akan menjadi hal utama mungkin ya, anchor penilaian dari tema kami tahun ini. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sekilas bahwa memang sekarang ini ya audiens itu mendambakan hal-hal yang istilahnya lebih personal dan bermakna. Apalagi apabila hal tersebut atau brand tersebut itu bisa membawa value tambahan di kehidupan mereka. Apakah produk yang berkualitas, apakah memang brand tersebut memiliki kesamaan value terhadap keseharian mereka, ya karena memang 1,5 tahun pandemi ini berlangsung, hampir 2 tahun, banyak sekali komunikasi-komunikasi hard sell ya yang dilakukan oleh beragam brand. Jadi udah very very loud ya dan ada di mana-mana gitu. Jadi disinilah sebetulnya hal-hal yang lebih personal itu diharapkan oleh audiens gitu. Nah, diharapkan memang pelaku brand ini take more ownership dalam mengembangkan brand tersebut. Makanya banyak dari mereka ini audiens cenderung untuk lebih relate atau memilih brand apabila mereka mengenal people behind it. Siapa sih yang menjalankan brand ini? Disinilah kan mulai marak nih. CEO-nya siapa, CMO-nya siapa, who are the team behind the brand, karena mereka ingin bisa relate dengan para pelaku brand ini secara langsung gitu. Dan mereka juga berharap bahwa inputan audiens sebagai pengguna brand ini juga dipertimbangkan oleh para pelaku brand. Nah, ini sebetulnya mulai nih terlihat bahwa there should be a collaboration antar brand dengan audiensnya. Ini penting sekali untuk era sekarang. Karena disinilah audiens ini merasa terlibat dalam pengembangan brand tersebut sehingga koneksi emosionalnya bisa lebih tercipta. Baik itu corporate brand maupun produk ya, produk brand gitu. Jadi mulai nih terbentuk adanya kolaborasi antara brand dengan audiens. Nah, tuntutan mereka tidak hanya sampai di sini, bahwa mereka juga mengharapkan brand ini lebih humanis, namun fokus juga pada transparansi. Nah, ini kan transparansi juga salah satu value yang dikuatkan ya oleh Kementerian BUMN gitu kan, dari akhlak tadi, pengalaman, corporate responsibility, sustainability juga menjadi hal yang penting ya. Jangan sampai sebuah brand itu creating a strategy atau komunikasi hanya untuk saat itu saja, tapi gimana bisa membangun strategi yang sustain ke depannya, bukan hanya di tahun 2021-2022 saja, tapi long term gitu. Dan di sisi lain brand apa yang brand pancarkan melalui perilaku, pesan, dan juga image atau visualisasi yang terpancar itu harus sejalan dengan core value tersebut. Nah, tentunya dengan landscape bisnis yang berubah terus ya, dengan harapan-harapan dan tuntutan, versus juga dengan kondisi pandemi, percepatan digitalisasi, ini hampir tidak mungkin kesuksesan sebuah brand itu dapat dicapai sendiri. Nah, di sini sebetulnya esensi kolaborasi di tahun ini tuh sangat penting rekan-rekan Bapak Ibu semua. Gimana kita bisa saling menginspirasi, saling membantu dalam berpikir dengan cara yang baru, jaringan juga semakin luas terbangun,
akhirnya efisiensi pun dapat lebih efektif dilakukan. Nah, ini makanya kita mengusung tema being adaptive, bagaimana BUMN ini bisa sejalan dengan semangat Kementerian BUMN yang baru, dinamis, adaptif, progresif, kolaboratif dengan inovasi yang berorientasi pada masa depan. Nah, ini sebetulnya adalah pembuka kenapa sih kita mengusung tema adaptive through collaboration in order to stay relevant, karena memang challenge bagi para pelaku brand itu luar biasa tinggi di tahun 2021 onwards ya, seperti itu. Nah, untuk kategori-kategori penilaiannya, aspek-aspeknya, pada tahun ini kami simplify. Jadi ada 5 aspek yang akan kami Dewan Juri nilai. Yang pertama adalah dari aspek branding. Dari branding ini kita akan lihat strategi brand, identitas brand, dan bagaimana brand tersebut berkomunikasi dan juga melakukan aktivasi-aktivasi brand serta digital branding yang tadi merupakan keniscayaan. Tapi kita harus lihat lagi nih, sudah progresnya seperti apa di bagian digital branding. Itu dari sisi branding. Lalu dari sisi marketing, kita akan melihat dari 2 aspek saja tahun ini. Yang pertama, yang terpenting adalah creative communication and implementations. Jadi dari strategi yang sudah ada gitu ya, dari strategi branding yang sudah ada, bagaimana esensi brand ini dikomunikasikan lewat creative communications gitu ya. Ada ide kampanye apa nih tahun ini gitu kan. Bagaimana bisa komunikasinya create relevansi terhadap target market yang memang dituju oleh masing-masing brand. Dan tentunya yang tidak terelakkan adalah teknologi enhancement. Ini nanti detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Lalu untuk global branding and marketing, kalau ini masih similar dengan tahun lalu, bagaimana global brand and marketing strateginya dan juga international recognitions. Apakah ada penghargaan yang memang diakui di dunia internasional. Nah, ini ada kategori baru, yaitu adaptive through collaborations, karena memang tema tahun ini sangat kuat mengusung value collaborations. Yang pertama adalah kolaborasi dengan lokal dan internasional untuk yang kedua. Lalu untuk Best CMO, ini masih similar dengan tahun lalu, Creative Marketing Initiative, Leadership and Teamwork, Personal Communications, dan juga Corporate Marketing Performance dari para CEO BUMN. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu BUMN Branding Awards. Jadi, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Toto bahwa pertanyaan-pertanyaannya simple aja, ini semuanya esai gitu ya. Esai, tapi yang terpenting itu adalah dari materi presentasi bisa betul-betul dijabarkan. Strategi brand yang memang sudah berjalan dan mungkin akan terus dikembangkan. It's okay to share what is the short term or long term plan. Nah, di sini kami bantu dengan beberapa pointers yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam presentasi, tidak harus semuanya dan tidak menutup hanya pointers-pointers ini saja. Bisa terbuka. Jadi betul-betul nanti tergantung dengan masing-masing brand ya, strategi masing-masing brand. Biasanya kalau brand itu kan sebetulnya ada atau hadir atau dibuat itu utamanya adalah untuk mendukung bisnis objektif. Jadi mungkin bisa diceritakan juga singkat saja by pointers, bisnis objektif dari perusahaan Anda seperti apa yang ingin digapai untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Lalu biasanya ada tantangan kondisi industri yang berdampak pada brand, internal maupun tantangan eksternal. Lalu tadi saya mention perihal the evolving values of your audience gitu ya, khususnya setelah masa pandemi ini hopefully hampir berakhir gitu, pasti ada cara pandang, cara pikir yang berbeda yang mungkin juga bisa dijabarkan karena if that's part of your strategy as well. And then ada kekuatan brand, bisa juga di-mention tujuan dan esensi dari keberadaan brand. Nah, sedikit bocoran bahwa sebetulnya
esensi brand ini kan salah satu hal yang sangat terpenting yang dimiliki oleh sebuah brand. What is the purpose of your being? What does your stand for and what you don't stand for gitu kan. Jadi sebetulnya kalau bisa dijabarkan nanti lebih komprehensif, what is the brand essence atau brand purpose, istilahnya macam-macam ya, ada yang bilang noble purpose, brand essence, but basically it's the same. Why your brand needs to exist, why we need your brand to be here gitu. Jadi itu juga bisa dikembangkan, persepsi dan reputasi brand apa yang ingin dibentuk, persona apa yang dimiliki oleh brand, dan lain sebagainya. So, ini hanya bantuan pointers-pointers saja. Lalu yang kedua adalah untuk brand identity atau identitas brand. Identitas brand itu kami kategorisasikan menjadi dua hal. Yang pertama, segala sesuatu identitas brand yang kasat mata, visual, logo, warna, ya kan, bentuk gitu dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kasat mata. Jadi di pertanyaan pertama ini ada makna dari identitas visual brand. Lalu yang kedua adalah segala sesuatu yang lebih bersifat tone of voice, tata bicara, kata-kata yang mengkomunikasikan brand Anda dalam lisan maupun tulisan. Jadi di sini juga ada beberapa touch point, pointers yang bisa dilihat, bahkan sampai ke apakah implementasi brand Anda sesuai dengan brand guideline yang dimiliki, baik dari segi visual maupun dari segi tone of voice. Ya, ini saya berikan beberapa pointers. Lalu yang ketiga, brand communication dan activations. Tentu setelah ada visualisasi, logo, ya, tone of voice, lalu ada strategi, brand ini harus mulai berbicara dan berperilaku atau bertindak gitu ya. Aktivasi ini apa aja sih? Media-media yang digunakan untuk brand ini berkomunikasi. Apakah ada partnership dengan brand lain atau corporate event yang dikeluarkan, yang diadakan. Brand experience ini juga penting Bapak Ibu. Brand experience itu beragam setiap brand. Ada yang digital brand experience. Mungkin brand Bapak Ibu punya mobile applications, punya kanal digital, atau ada yang offline brand experience. Misalnya if you have branch atau cabang, ketika kita masuk ke cabang tersebut, nuansa apa yang diharapkan bisa tercipta sehingga bisa relate lagi ke brand strategi. Kalau bisa seluruh pointers-pointers yang ada di poin-poin ini direlate kembali ke strategi awal. Nah, ini salah satu pertimbangan penilaian Dewan Juri adalah apabila visual, tone of voice, aktivasi, komunikasi, digital branding, semuanya itu bisa menjadi penerjemahan dari strategi brand yang memang Bapak Ibu miliki untuk brand-brand tersebut, seperti itu. Nah, jadi kita lihat konsistensi dalam implementasi dan penerapan-penerapannya. Nah, ini metode penilaian dari branding, masing-masing 25%, lalu apa saja yang akan, indikator-indikator penilaian, ini kami jabarkan di sini. Misalnya untuk brand strategi memiliki essence, positioning, personality, dan lain sebagainya. Untuk brand identity memiliki brand baik nama, visualisasi, tagline, tone of voice, dan implementasinya, dan lain sebagainya. Jadi ini cukup self-explanatory, semoga bisa membantu dalam pemahaman bahwa memang yang kami nilai ini lebih banyak ke hubungan antara brand strategi dengan identity, communication, branding, implementations-nya, seperti itu. Jadi itu ya dari branding strateginya. Lalu yang kedua dari marketingnya. Dari sisi marketing atau mengkomunikasikan brand ini. Jadi saya biasanya itu suka menganalogikan gini, Bapak Ibu. Branding itu adalah masa di mana kalau bayi itu ada di perut ibu. Dibentuk, dibangun gitu kan. Butuh waktu 9 bulan biasanya. Mulai dari pembuatan brand sampai ke guideline, sampai memastikan implementasinya semuanya baik. Ya kalau ibu mengandung hanya 1 bulan kan tentu prematur ya bayinya gitu. Jadi disitulah saat-saat di mana injection value, persona itu ada di situ.
Nah, setelah bayi tersebut lahir, analoginya adalah tentu bayi ini harus bisa mengkomunikasikan value tersebut. Nah, disitulah marketing berbicara, gitu. Jadi disitulah ada creative communications, implementasi yang lebih mendetil, menurunkan strategi-strategi branding ini menjadi konsep dan ide-ide kreatif, penurunan ke berbagai touch point. Oke, saya mau mengkomunikasikan brand saya di YouTube. Kenapa? Di sosial media apa saja yang dipilih? Digital advertising apa yang dipilih? Bahkan it's okay kalau ternyata strateginya adalah penurunan konsep ke touch point yang masih konvensional karena mungkin tipe audiensnya masih berinteraksi di media-media konvensional tersebut. Itu dijabarkan saja di materi presentasi. Lalu apakah Bapak Ibu menggunakan influencer, KOL, atau brand ambassador untuk memperkuat komunikasi-komunikasi ide kreatif tersebut. Nah, yang kedua adalah perihal teknologi advancement. Jadi apabila ada teknologi-teknologi advancements yang digunakan untuk pengembangan komunikasi, pengembangan brand, pengembangan sumber daya manusia, anything. Nah, ini bisa dijabarkan di sini karena pasti case by case setiap brand di setiap perusahaan berbeda. Nah, itu adalah payung kategori kedua dari marketing. Ini adalah penilaiannya. Jadi indikator penilaian creative communication and implementations itu apakah strategi brand, penerjemahan strategi brand melalui kampanye komunikasi ini bersifat kreatif, mana yang paling memorable atau menonjol, fresh, dengan fresh idea, dan yang terpenting relevan dengan target audience. Yang kedua juga penggunaan touch point yang tepat dan efektif. Ya, ini seperti ini. Lalu kategori ketiga adalah Global Branding and Marketing Awards. Jadi dari sisi globalnya. Yang pertama, jelaskan strategi perusahaan dalam mengembangkan brand dan pemasaran secara global. Jadi apakah ini ada peluncuran produk, media komunikasi yang digunakan, adakah global campaign, bagaimana dengan PR-nya, karena kalau global biasanya kuat di public relations dan partnership. Nah, ini bisa dijabarkan di sini, dan tentunya international recognitions berupa penghargaan internasional yang pernah diterima oleh brand Anda. Jadi indikator dalam penilaiannya itu salah satunya adalah bagaimana keaktifan dan keberhasilan dalam membangun awareness serta reputasi brand di market global. Yang keempat, nah ini kategori baru, adaptive through collaborations. Jadi kalau di sini pretty straightforward sebetulnya, jelaskan berbagai inisiasi kolaborasi yang dilakukan, baik di lokal maupun internasional, dan untuk di lokal tidak menutup kemungkinan bahwa kolaborasi ini bisa dilakukan dengan pihak private sectors juga, atau even organisasi dan bahkan komunitas-komunitas. Karena memang di tahun-tahun ini lagi gencar sekali nih community development gitu kan, dan itu adalah salah satu yang juga diharapkan oleh para audience tadi di awal penjelasan saya tadi, bahwa community development ini penting karena audience ini juga ingin merasa dilibatkan dalam pembentukan sebuah brand. Their minds itu ada di brand essence tadi. Jadi metode penilaiannya, indikatornya adalah keaktifan dalam kerjasamanya apa saja, keberhasilannya bagaimana, dan yang penting memang itu dampak yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut, what is the impact dan relevansinya dengan strategi brand yang dijalankan. Selalu kembalikan lagi semua jawaban Bapak Ibu ke brand strategi tadi yang paling atas tadi, yang paling utama, yang paling awal. Karena memang itu adalah anchor dari brand kita. Semua partnership, kolaborasi, komunikasi, ide kreatif, implementasi, apapun, itu memang anchor-nya adalah brand strategi tadi. Itu. Dan yang terakhir, last but not least, itu Best CMO Awards. Jadi kalau di sini kami sederhanakan di tahun ini ada 4 saja, Creative Marketing Initiative, Leadership, Personal Communication, dan juga Corporate Marketing Performance. Nah di sini ada indikator-indikatornya, jadi apakah beliau-beliau ini memiliki inisiatif yang segar
dalam pemasaran brand sesuai dengan strategi dan identitasnya. Bagaimana beliau ini memiliki pengaruh yang kuat dalam menggerakkan organisasi dan memotivasi setiap anggota tim untuk bisa berkontribusi. Personal communication, bagaimana tentunya bisa efektif dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun, menjaga hubungan antar stakeholder ya, baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah corporate marketing performance, bagaimana keberhasilan dalam melakukan pembangunan dan pemasaran brand, balik lagi sesuai dengan strategi brand dan bisnis objektif yang telah ditetapkan. Jadi itu sebetulnya ada 5 kategori besar yang akan dinilai di BUMN and Marketing Awards, BUMN Branding and Marketing Awards tahun ini yang mengusung tema Adaptive Through Collaborations. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa relevan di tengah market yang selalu berubah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Evi untuk mungkin dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Almira atas penjelasannya. Jadi tadi ada 5 kategori besar ya Bu ya, dari sisi branding, marketing, juga CMO tadi ya Bu. Jadi kita akan memilih, selain menilai korporasi, kita akan memilih Chief Marketing Officer terbaik dari masing-masing peserta nanti yang akan menjadi the best CMO dalam ajang BUMN Branding and Marketing 2021 ini. Baik, saat ini sudah ada 155 peserta, alhamdulillah yang masuk dalam event sosialisasi kali ini. Dan setelah mendengar penjelasan dari Ibu Almira, juga Pak Samsudin Hadi Sutarto tadi, mungkin dari para peserta, Bapak Ibu boleh untuk menyampaikan pertanyaan, dan nanti materi sosialisasi ini tentunya akan kita share untuk menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu untuk menjawab kuesioner nanti. Dan mumpung masih ada kedua narasumber di sini, Bapak dan Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum jelas ataupun ada tambahan-tambahan mungkin yang perlu didetailkan lagi gitu. Boleh raise hand, nanti kami panggil namanya, lalu bisa langsung berbicara dengan Ibu Almira atau Pak Toto di sini. Silahkan. Jadi kita biar komunikasi dua arah. Biar lebih lebih cepat sampainya ya Bu Almira. Evi, mungkin ya, biar Pak? ada bahan, mereka di-share aja materinya. Boleh, nanti Yang segera di-share ini bahannya yang tadi dipresentasikan. Langsung di-share aja, biar peserta bisa langsung melihat kan, ada yang perlu ditanyakan dari pertanyaan tersebut. Baik Pak, baik. Kami share ya Bapak dan Ibu ya. Ini Pak, tunggu bentar. Sebentar. Bukan gitu. Ada ngobrol aja. Baik, di sini ada yang bertanya dari Perhutani, Bapak Hendra Jaya. Bisa diulang tanggal dari proses pengumpulan materi presentasi dan penjurian sampai penghargaan. Nah, untuk pengumpulan presentasi, batas waktunya adalah 19 November ya. 19 November itu hari Jumat ya Bapak dan Ibu ya. Dimulai dari hari ini, malam ini kalau sudah langsung buat pengisian kuesioner, silahkan. Kalau udah ada yang ngebut, nanti batas pengirimannya di hari Jumat tanggal 19 November. Lalu di akhir November nanti sampai awal Desember nanti waktunya untuk fixnya nanti kami sampaikan kemudian. Yang jelas itu nanti di akhir bulan ini sampai awal bulan depan itu kita akan melakukan proses penjurian yang tentu saja dilakukan secara online. Begitu. Jadi, nah, mungkin ini juga informasi awal dari saya, nah nanti akan dijelaskan juga di materi yang akan kami share. Untuk jawaban kuesioner, tadi seperti yang Pak Toto bilang, itu mungkin singkat-singkat aja ya Bapak dan Ibu, karena nanti detailnya, lengkapnya akan dipaparkan dalam sesi penjurian. Jadi nanti tanya jawab di depan juri itu
lebih lengkap lagi, dan dibatasi mungkin untuk materi presentasinya bisa maksimal 15 slide presentasi. Jadi supaya nggak mubazir juga, karena waktunya akan menghabiskan waktu kalau terlalu banyak juga, nanti takutnya malah nggak sampai gitu ya Bu Almira ya. Ya, Jadi pointers aja. betul, yang penting yang melakukan presentasi menguasai materi. ya, betul pointersnya, karena nanti lebih lengkapnya akan pas tanya jawab gitu ya Bu ya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan untuk slide presentasi nanti maksimal di 15 slide dengan fontnya Calibri. Gitu. Jadi nanti untuk jawaban kuesioner itulah yang menjadi dasar atau bahan untuk kemudian dipresentasikan di penjurian nanti. Sambil kami nanti persiapkan materinya untuk di-share kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mulai ada yang mau ditanya-tanya gitu. Silahkan. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Irwin Manova dari PTPN 4. Mengingat ini adalah BUMN Branding and Marketing Award, apakah event ini bisa diikuti oleh anak atau cucu perusahaan BUMN? Dan apakah tidak menjadi tumpang tindih dengan brand induk atau brand holding bila BUMN berbentuk holding? Nah, Pak Toto mungkin tahu, nanti ditambah oleh Bu Almira, silahkan Pak. Jadi ini kan judulnya BUMN Branding Marketing. Nah, kalau BUMN yang sudah di holding nih bagaimana Pak? Boleh tetap ikut? Apakah nanti tidak tumpang tindih gitu dengan brand induknya atau brand holdingnya? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya kan bahwa holding ini akan adalah melakukan kolaborasi sebenarnya kan ya dari beberapa segmen seperti PTPN gitu ya. PTPN ini kan kalau ada 14 kan ya, 14 PTPN. Kan di masing-masing kan dia juga harus memperkuat produk brandnya kan lain-lain ya. Tadi PTPN 4 yang menanyakan kan. Seperti PTPN 10 itu kan kekuatannya di gula gitu. Jadi nanti korporasinya kan banyak berbeda nanti apa yang dia akan komunikasikan ya kan dari brandnya gitu, dari PTPN 10 gitu. Kemudian yang dari PTPN 6 kalau nggak salah itu lain lagi kan, di PTN 7 lain lagi gitu. Jadi kekuatan dari masing-masing PTPN itu bisa ikut serta. Jadi ada kan PTPN 3 kan sebagai induk holdingnya ya saat ini kan. Tapi ada PTPN 4, PTPN 1, ya ada PTPN 2, ada PTPN sampai 14 kan gitu kan. Dan itu bisa mengikuti gitu. Yang penting kan tadi sampaikan oleh Bu Almira itu ada yang mereka sampaikan tentang corporate branding kan gitu kan. Ada corporate marketingnya gitu. Nanti kolaborasinya juga akan lebih kelihatan bagaimana PTPN 4 itu berkolaborasi dengan holdingnya seperti apa gitu. Kan ada yang sifatnya lokal ya. Dari produk yang tadi sesuai dengan core value bisnisnya kan. Tadi saya juga sampaikan oleh di dalam pengantar awal kan harus related kan gitu. Jadi jangan sampai yang dikomunikasikan brandingnya itu tidak sesuai dengan core bisnisnya kan gitu. Karena masing-masing PTPN kan kekuatan core bisnisnya kan beda-beda juga. Gitu. Saya kira bisa ikut gitu. Jadi nanti yang ikut sertanya karena istilah di kementerian itu memang ada holding, ada anak perusahaan gitu. Kami ikut aja gitu. Jadi bahwa itu sebagai anak perusahaan, jadi kita kategorisasi di anak perusahaan. Ada juga yang sudah TBK yang kita aplikasikan dengan TBK. Nah, untuk TBK itu kita tidak menganut itu baik itu BUMN atau anak perusahaan BUMN, kita klarifikasinya sebagai perusahaan yang sudah TBK gitu. Tapi kalau untuk di BUMN kita ngikutin kementerian sebenarnya. Jadi kalau yang sekarang itu ada holdingnya ya sudah nggak apa-apa. Jadi yang PTPN 4 dan sebagainya sebagai di anak, tapi ya nggak apa-apa. Atau juga mereka dinilai dari anak perusahaan. Gitu. Kalau holding nanti kita dengan BUMN yang holdingnya. Jadi dari sisi ininya ya, kategorisasi kriteria penilaiannya. Mungkin dari Bu Almira mungkin ditambahkan. Oh, Pak sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Toto. Ya. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak Toto dan Bu Almira ya, karena branding dari masing-masing BUMN maupun itu anak dan induk pasti ada sesuatu yang berbeda gitu, pasti ada unggulannya di sana.
Nah, ini sudah di-share ya materi kuesionernya yang tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu Almira, sudah di-share di kolom chat, nanti bisa di-download di situ. Dan mengulang tadi ada pertanyaan dari yang mengenai timeline tadi ya. Kalau dilihat di sini, Bu dan Bapak, sosialisasi program kita lakukan hari ini, tanggal 27 Oktober, lalu pengisian kuesioner bisa langsung terhitung sejak hari ini, dan batas akhirnya nanti di tanggal 19 November 2021. Lalu untuk presentasi peserta dan penjurian, itu ada di mulai tanggal 25 November sampai 3 Desember. Tapi nanti untuk Sabtu Minggunya, kita off ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti dilakukan secara online untuk presentasi penjuriannya. Untuk ID link Zoom-nya nanti kita share kemudian. Semoga semua yang ikut sosialisasi hari ini lanjut semua ya, Bapak Ibu ya. Mengisi kuesioner semua, nggak susah kok. Mudah-mudah aja. Kan lebih ke ini, esai. Ya, jadi bisa bercerita ya, Bu ya. Bercerita, just share everything. Iya, betul. Ini sering kalau disebut di wording kita, jadi ini dibilang bukan ajang kompetisi, tapi ini ajang apa ya, berbagi pengalaman sebenarnya, dan mungkin ini bisa membangun kolaborasi gitu, Bu. Betul. Jadi peserta satu misalnya punya kekuatan apa, peserta lain punya kekuatan apa, dan para dewan juri ini kan juga apa, tokoh-tokoh ada juga dari konsultan gitu, pasti tahu celah-celah yang terbaik untuk jadi apa, peningkatan pendapatan untuk perusahaan gitu. Jadi itu semua bisa dikolaborasikan. Ada pertanyaan lagi dari peserta? Ini yang ikut seperti yang tahun-tahun kemarin bisa mengisi juga kali ya, jadi udah pengalaman semua nih. Iya, ini sudah. Iya. Tahun-tahun sebelumnya sudah pada ikut ya Pak. Karena ini kita juga sudah tahun ke-9 penyelenggaraan BUMN Branding and Marketing Award. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Udah dikirim kok Itu form kuesioner sudah dikirim ya di kolom chat berupa PPTX ini, PowerPoint. Apakah sudah bisa diterima? Kemarin ini sih ada beberapa yang itu ya. Nggak bisa diterima, Mbak. Belum ada linknya. Iya, belum, Mbak. Belum ada muncul. Ini berupa file, Ibu. Bukan link, berupa file. Kuesioner BBMA 2021 itu nama filenya. Kalau pakai handphone apa nggak kelihatan gitu ya? Karena kita lihat nggak ada sih. Oh, baik. Sebentar ya, Ibu ya. Supporting dokumen yang harus disubmit selain mengisi kuesioner, apa ya, Pak Toto, mungkin selain mengisi kuesioner nanti ada supporting lainnya seperti apa, form apa gitu, atau seperti annual report mungkin, atau apa? Silakan Pak Toto. Biasanya kan ya. Biasanya kan dari masing-masing BUMN juga nanti saat presentasi juga ada yang menyampaikan video ya kan. Jadi apa yang sudah dilakukan brandingnya biasanya otomatis lah di BUMN itu mereka kan sudah mempresentasikan ya kan. Berarti strategi branding marketingnya mereka kan beberapa kan juga harus dia komunikasikan kepada klien-kliennya kan. Nah, beberapa poinnya mereka juga pasti akan bisa juga disampaikan di dalam slide presentasinya itu. Sehingga dokumen-dokumen pendukung. Jadi dari yang pertanyaan itu mereka siapkan aja dokumen pendukung daripada menjawab satu-satu capek kan, dari poin-poinnya yang presentasinya itu sudah ada nih, siapkan aja buahan itu yang dikirimkan juga gitu sebagai dokumen pendukung. Betul. Ya, jadi di materi presentasinya bisa misalkan mau share apa namanya video campaign-nya seperti apa, bisa di-share di situ, atau screenshot aja apa namanya implementasi brandnya misalkan sudah ada di mana aja, terus konsistensinya sudah ada apa belum gitu kan, atau misalkan dapat penghargaan ada foto penghargaannya. Jadi sebetulnya masukkan saja ke dalam materi presentasi itu rasanya sudah cukup ya Pak ya. Iya. Mbak gitu. Karena tahun lalu juga kurang lebih rata-rata setiap yang presentasi mereka punya video campaign-nya. Jadi mereka sudah
durasinya kan tadi ada yang 30 detik, ada yang 1 menit, ya kan, ada yang 2 menit itu. Mereka ada semuanya itu biasanya. Tidak ada yang muncul. Kebanyakan video-videonya karena Belum memang ada, Ibu. saya sudah sampaikan ke mereka. PT, Ibu. Ya, itu bagian daripada penilaian penjurian gitu. Jadi, oh sudah ada, itu lebih fisiknya lebih kelihatan kan, apa yang sudah dilakukan oleh BUMN yang tersebut gitu. Lin, itu sebenarnya kan nanti materi ini kan sudah akan di-share ke masing-masing BUMN ya, peserta ya Lin ya. Ya. Tadi aku udah nulis itu. Iya, ada juga Mas Merdi. Maaf. Oke, ada juga pertanyaan. Ini Pak Irwin mau tanya, silakan Pak. Mau disampaikan langsung. Ya, mohon izin. Pak Irwin, silakan. Bu Evi, ini dari PTPN 4 Medan. Ini mungkin kali pertama saya terinformasi soal BUMN Branding dan Marketing Award ini. Tema mungkin tadi yang saya tanyakan tadi itu di awal soal sistem holding. Karena di rencana perusahaan kami branding ini hanya adanya di holding, jadi kami pun juga bakal koordinasi ke holding soal branding ini. Dan saya tertarik soal branding ini. Sebenarnya branding ini apakah branding perusahaannya gitu, Pak, atau branding produknya, Pak Suhartono? Atau maksudnya urgensi branding ini untuk perusahaan BUMN itu apa misalnya? Dan manfaatnya yang didapatkan oleh perusahaan BUMN itu apa gitu dengan adanya branding seperti ini, itu satu. Yang kedua, mungkin kalau misalnya kami PTPN 4 setelah hasil diskusi mungkin mau mencoba itu ikut, kira-kira bisa nggak di-share di sini contact person yang kita bisa diskusi offline setelah acara webinar ini gitu. Jadi kita sambil belajar apa yang sudah siapkan, diskusinya ke contact person. Jadi mungkin bisa di-share juga di apa ini Pak Suhartono di acara webinar ini gitu, ke siapa kita bisa saling diskusi lah kelanjutan dari acara siang hari ini gitu Pak. Bukan kok saya mau jawab. Pak Toto dulu mungkin. Oh ya. Pak Irwin, ini baru pertama ya PTPN 4 ikut ya? Halo, Pak Irwin? Pak Irwin, Pak. Iya, Pak Irwin. Ya. Ikut kok. Baru pertama ya Pak Irwin? Iya betul Pak, kali pertama. Oh baru pertama ya. Baru pertama ikut sosialisasinya, baru pertama ikut ya. Iya Pak. PTPN yang lain suka ikut ya, seperti PTPN 10 ya. Dia kan makanya saya sampaikan bahwa dia kekuatannya adalah di gula kan. Kemudian malah dia sekarang juga punya kekuatannya adalah di produknya dia kopi ya. Malah dia pabriknya sendiri diinvestasi dari luar negeri. Jadi salah satu revenue peningkatan dari PTPN 10 adalah dari bisnis kopinya gitu. Nah, dia bagaimana melakukan branding, marketing dari dari bisnis dia yang tadinya bukan core bisnisnya menjadi bagian daripada pengembangan bisnisnya dia. Nah, PTPN 4 apa gitu yang sudah dilakukan selain tadi kan ada, kalau BUMN itu kan punya dua ya. Satu sebagai agent developer gitu kan, punya pemerintah, tugasnya apa, tapi juga dia kan sebagai korporasi banyak melakukan inovasi-inovasi kan yang dilakukan. Memang di PTPN dulunya kan ada dirut sampai direksi ya. Kalau sekarang di tingkat PTPN kan dikonsolidasi ya kan, hanya satu direktur dan kemudian yang lainnya di asisten direksi ya, ada dua gitu ya, di operasi sama di manajemen ya, di keuangan gitu. Memang berbeda, tetapi bahwa masing-masing BUMN kan punya uniqueness lah gitu ya, punya sedikit yang berbeda. Apa yang dikembangkan sebenarnya justru ini untuk menunjukkan gitu kekuatan dari PTPN. Saya sekarang yang tahun lalu saya menarik tuh yang disampaikan tadi, ada PTPN 10 yang tahun lalu dia ikut. Oh, kalau dia hanya mengembangkan gula aja gitu, dia pasti PTPN itu tidak jadi profit center. Karena tadi harga gula sangat fluktuatif, walaupun dia produksi gula sebesar apapun juga, margin dia sangat tipis gitu. Sehingga dia rugi. Tapi sebagai korporasi bagaimana dia profit, bagaimana dia mengembangkan dari sisi kopinya gitu.
bagaimana dia bisa bekerjasama dengan pihak luar malah. Nah itu sudah tadi yang Mbak Mira bilang, itu sudah masuk global global itu ya, collaboration ya. Jadi international collaboration. Jadi dia sudah berkolaborasi dengan internasional, dengan pihak luar malah gitu kerjasamanya, dan akhirnya secara revenue dia bisa meningkat tuh korporasi terus di PTPN 10 sehingga profit gitu. Nah poin-poin itu yang mungkin bisa dikembangkan oleh semua lah. Saya kira juga setiap PTPN justru kan harus profit kan. Apalagi saat ini holding PTPN sebelumnya secara keseluruhan itu rugi, kan saat ini kan sudah jadi profit gitu. Saya kira ini PTPN harus menunjukkan gitu dari masing-masing PTPN 1 sampai 14 itu yang kontribusinya besar dan kemudian produknya dan bisa meningkatkan revenue besar seperti apa, pasti dia melakukan beberapa strategi ya dari segi brandnya, dari core bisnisnya itu atau dari strategi marketingnya. Nah hal-hal poin itulah yang mungkin harus disampaikan gitu. Saya kebetulan baru nih terima dari berita nih Pak Erik menyampaikan BUMN yang terbuka dan informatif gitu. Nah ini kan sebagai public service kan, dari tahun 2019 banyak yang merah tuh. Terbuka dan tidak informatif. Dan 2020 sudah mulai banyak yang agak informatif, dan 2021 ini sudah banyak yang merahnya sudah hilang tuh katanya, sudah pada hijau, kuning gitu. Nah ini juga salah satu sebenarnya kami dari BUMN itu gitu. Pasti dengan menggandeng adalah profesional ya, jadi dengan DIWD dan beberapa tim juri itu adalah profesional yang ahli di bidang brand dan marketing untuk memberikan apresiasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti juga yang di PTPN 4, nah karena saya tadi belum tahu gitu, di-share aja sebenarnya bisnisnya, mungkin Evi ya nanti ya yang bisa wawancara sedikit nih di PTPN 4 sekarang apa gitu, karena dari holding PTPN ini saat ini kan lagi seksi juga nih, lagi profitnya bagus ya. Ya. Gitu. Saya kira mungkin PTPN 4 salah satu yang BUMN besar kan dua ya, yang paling besar di PTPN 3 dan PTPN 4 kan gitu salah satunya ya. Saya kira juga mungkin nanti apa yang mungkin akan di branding dan dilakukan marketingnya. Gitu. Saya kira itu sih tambahannya dari saya Pak Irwin ya. Bahwa itu nanti ada sesi webinar, mungkin saya diskusi lagi dengan Bu Almira, apakah kita di masa ini, masa apa, penilaian ini, mungkin apakah kita ada sekali bikin tadi sesi untuk melakukan webinar ya, gitu, webinar, supaya lebih pendalaman ya dengan poin branding marketing saat ini, ya saya harus izin ke Bu Almira, karena beliau yang nanti yang harus menyampaikan ya. Monggo Bu Almira. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya penjelasannya juga sudah komprehensif. Kalau perlu saya garis bawahi, apakah corporate brand-nya atau produk brand-nya yang diikut sertakan, sebetulnya harapan kami sih tentunya strategi utamanya itu dilihat dulu dari strategi corporate brand-nya ya Pak, gitu, rekan-rekan. Jadi sebetulnya as a corporations, what is the brand strategy, dan bagaimana produk itu kan sebetulnya menjadi salah satu penerjemahan atau implementasi dari strategi besar corporate brand tersebut gitu. Kalau nanti yang dipresentasikan itu istilahnya fokusnya di produk brand tersebut gitu ya, karena itu menjadi salah satu misalnya innovation product atau sangat berhasil gitu ya, is okay. Tapi jangan lupa disampaikan dulu nih di awalnya bisnis objektif dari corporation-nya apa, strategi brand dari corporation-nya apa, sehingga salah satu implementasi yang berhasil adalah produk brand ini dengan brand ini misalnya gitu. Nanti baru dibahas lebih detail di bagian produk brand-nya. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Bagaimana Pak? Masih ada tambahan, Bapak? Sementara cukup, Mbak. Cukup, baik. Oke. Terus ya Pak ya? Terus ikut. Terus mengisi kuesioner. Baik, ada lagi pertanyaan dari Elnusa, Pak Rahmat Hidayat, juga dari PLN Engineering, Bapak Pramadityo.
ini berarti kuesioner yang dikumpulkan berupa PPT itu ya, Bu. Nah, bagaimana Pak Toto? Apa boleh ini jadi satu gitu? Ya, supaya bisa jadi bahan presentasi nantinya. Maksudnya PPT itu gimana maksudnya? Jadi jawaban kuesioner tadi Pak, apakah itu yang sekalian nanti untuk dipresentasikan gitu ketika proses penjurian? Yang tadi 15 maksimal 15 slide itu Pak. Ataukah nanti terpisah? Kurang lebih itu ya poinnya, dari pertanyaan dari masing-masing itu. Itu Bu Almira bisa jawab saya kira. Karena yang membuat pertanyaannya. Oh iya. Ya, jadi sebetulnya yang diharapkan memang jawaban-jawaban dari kuesioner itu berupa materi presentasi ya Mbak. Gitu. Jadi karena pertanyaannya sangat general dan sangat open-ended questions. Jadi sebetulnya nanti kami harapkan itu tertuang ke dalam materi presentasi. Pointers-pointersnya juga sudah ada arahannya, tapi tidak menutup hanya itu. Silakan bebas aja apabila dirasa relevan sesuai dengan jawaban dari kondisi masing-masing brand. Oke. Satu kalian itu aja sih biar nggak double work ya. Nanti kalau ada benar, abis itu bikin presentasi, aduh, udah akhir tahun lagi banyak PR internal kan pasti. Betul. Jadi text time ya Bu. Next time. Jadi kita simplify aja. Tahun ini kita simplify. Ya, baik. Jadi mungkin maksudnya nanti yang di jawaban kuesioner ini adalah itu yang menggambarkan di pointers dalam presentasi nanti ya Bu ya, di PPT-nya itu ya. Yes. Baik. Nah, tadi Bu Almira menyinggung juga sudah akhir tahun. Ini ada pertanyaan juga Ibu dari Nindya Karya, dari Bapak Randy. Nah, izin bertanya, untuk cut off data yang disampaikan per kapan ya Bu? Karena menjelang akhir tahun, kalau menggunakan angka tahun 2020 agak kurang relevan katanya Bu. Apakah ini menggunakan laporan kinerja per triwulan 3 atau bagaimana? Ya, kalau bisa sih memang yang terupdate, seupdate mungkin gitu. Karena penilaian kami itu kan istilahnya 1 tahun semenjak BUMN Brand and Marketing Awards tahun lalu gitu kan. Jadi itu dari tahun 2020 membahas omnichannel, 2021 ini membahas kolaborasi dan adaptif. Nah, jadi mungkin yang dibahas better all the updated data di 2021. Walaupun belum sampai ke penghujung tahun nggak apa-apa. Ya, tapi progres tahun ini saja. Baik Ibu. Jadi tetap penilaiannya di tahun ini, di tahun 2021, dan biasanya kalau udah di akhir-akhir triwulan 3 ini sudah garis besar lah, sudah kelihatan ya Bu ya, untuk kinerja perusahaannya gitu. Jadi nanti untuk di akhir-akhir Desember tinggal melengkapi saja. Jadi nggak apa-apa, terupdate sampai mungkin di triwulan 3 gitu. Iya. Kalau ada yang lebih baik. Tapi kalau ada pencapaian di triwulan 4 ini walaupun belum selesai, belum habis itu mau di bring up nggak apa-apa. Oke. Itu kan pencapaian ya. Gitu. Lebih baik ya Ibu ya, lebih lengkap justru ya. Iya. Oke. Baik Pak Irwin, di sini Bapak ada chat lagi, mohon di-share yang bisa didiskusi lebih lanjut setelah event ini bila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan secara teknis. Baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya terkait kategori mungkin. Dan nanti event ini rencananya kita akan berlangsung di pertengahan Desember ya, atau 15 Desember di Hotel JW Marriott Kuningan, Jakarta. Nanti jika ada perubahan akan segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu tadi yang belum bisa terima materinya, apakah sekarang sudah bisa di-download atau dibuka gitu? Apakah ada pertanyaan lain?
mumpung masih ada 2 narasumber. Ada Bu Almira di sini yang nantinya kalau sudah proses penjurian, beliau yang nanya-nanya. Nggak boleh ditanya-tanya lagi ya, Bu. Gantian ya. Udah nggak bisa ditanya-tanya, mumpung sekarang masih sosialisasi nih. Terbuka selebar-lebarnya. Ibu Wina mungkin dari Bio Farma, apakah tadi sudah terima? Halo Ibu, Iya. sudah saya terima. Tadi saya sebenarnya ada ngasih pertanyaan Bu. Oh, Itu kan maaf, tadi kita. Ulang langsung aja, Bu ya. Saya ulangin aja Bu Evi. Jadi kita itu kan tadi saya ada 5 kategori ya, Ya. yang untuk di tahun ini. Nah, kategori itu kita pilih satu kategori, kita ikuti 5-5-nya, ataukah memang kita langsung tentukan yang mana gitu Bu? Itu saja sih pertanyaannya. Ini kalau saya jawab awal, saya jawabnya boleh semuanya ya, Pak dan Ibu. Boleh Silakan semua ya. Bu Almira dan Pak Toto jawaban lengkapnya. Ya, diharuskan semuanya, Bu. Nah, soal Diharuskan untuk semuanya. yang CMO Ya. itu bisa direktur utama, bisa direktur marketing, bisa direktur operasional gitu. Tapi ya CMO harus direksi, Bu. Yang Oh iya, presentasi. betul. Iya, nanti saya sampaikan maksudnya biar ketika saya menjelaskan kembali saya bisa tahu detail, artinya bisa aja diikuti semua ya, tetapi sesuai dengan tadi apa bidang kalau CMO memang harus yang direktur tadi ya Pak ya. Betul. Ya, siap Pak. Makasih Bapak. Semakin banyak ikut, Bu Wina peluang menang semakin besar. Begitu ya. Iya, siap. Presentasinya juga semakin banyak ya Mbak ya. Iya, betul. Nanti Bio Farma sebagai holding farmasi ya. Iya. Target tahun 2023 ya, Bu? Ya, betul. Ada yang lain? Mas Bayu dari BGR Logistik. Apa kabar Mas Bayu? Baik, Bu Evi. Cukup, Bu. Cukup, baik. Oke Mas, udah mau ini ya nyusun kuesioner ya Mas. Terima kasih ya Mas, terima kasih. Dan yang lain juga. Ada, di sini ada pertanyaan lagi dari Surveyor Indonesia, Ibu Cynthia Agni. Selain substansi, apakah visual grafis slide masuk di penilaian? Bagaimana Bu Almira dan Pak Toto? Nah, slide itu kan merepresentasikan brand ya, jadi pasti tentunya akan menjadi bahan pertimbangan juga nih, walaupun konten is king, tapi visualisasi kan antara strategi, perilaku, visualisasi itu harus sejalan semua. Jadi tentunya itu akan mempengaruhi Pak Bu. Jadi sekreatif mungkin ya Bu Almira? Semenarik mungkin? Menarik ya, menarik, fresh, memorable. Ya. Gitu ya Ibu Cynthia, ada pertanyaan lagi dari Surveyor Indonesia. Bobotnya berapa, Pak? Oh, ada pertanyaan lagi lanjutan dari Ibu Cynthia. Bobotnya berapa ya? Masuk ke kategori mana? Tampilan presentasi deck ya, itu kalau di kategori A itu ada di brand identity. Brand identity, oke. Visual ya, berarti kalau visual itu kan bobotnya 25%. Tapi tentu yang kami nilai bukan hanya brand visual identity, bukan hanya materi komunikasi, materi presentasi hari itu ya Pak Bu, tapi kan selama 1 tahun ini brand tersebut udah konsisten dalam implementasi visualnya apa belum, filosofi visualisasinya, jadi banyak elemen-elemen lain gitu. Oke, baik. Mengenai bobot dan kategori tadi juga sudah ada mungkin ya secara garis besar di kuesioner yang sudah di-share barusan. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Waktu sudah pukul 2:30. Ini masih ada di sini 148 peserta.
Ini mudah-mudahan sudah sangat jelas ya, jadi semua sudah tercerahkan gitu dari penjelasan Bu Almira dan Pak Toto tadi, jadi mungkin sudah detail penjelasannya, kategorinya sudah jelas, untuk penilaian juga, sampai tadi untuk materi jawaban kuesioner ya, yang akan dipresentasikan tadi maksimal 15 slide, supaya waktu presentasinya tidak terlalu banyak memakan waktu gitu, jadi nanti akan lebih banyak sesi tanya jawabnya. Dan ada lagi dari KCI, Bapak Hafiz Hudin Ali, ya, PPT yang disubmit hanya 1 atau per kategori, Ibu? Gabung aja semua yang diikutkan. Baik, Ibu. Jadi sekali presentasi itu bisa mewakilkan semua kategori ya, Bu ya? Ya, simplify aja. Kalau Simplify. tadi kita katakan 15 halaman tuh maksimum, yaitu more or less ya. Pastikan kebutuhan presentasi beragam, tapi bisa kurang, bisa juga lebih sedikit apalah. Cuman udah ada bracketnya. Jangan nanti kasihnya ada 100 halaman. Iya, nanti habis waktunya. Habis. Presentasi mana? Oke. Jadi nanti itu ya Pak Ali, jadi dari satu macam presentasi tadi bisa mewakili semua kategori. Karena nanti untuk pembagian kategorinya sendiri pasti akan ditanyakan lebih tajam lagi ketika sesi tanya jawab nanti. Oke. Demikian Pak Ali sudah cukup jelas. Ya Pak? Ya, saya masih baru ingat nih. Tahun lalu itu ada lagi PTPN 12 tadi untuk jawab, karena PTPN ini kan ada 14, tadi ada PTPN 1 juga ada tuh, ikut juga yang dari PTPN 1 berarti dari Aceh gitu ya. PTPN 1 Pak Saifullah ya. Pak Saifullah dari PTPN 1 Aceh saya lihat. Sempat yang tahun lalu itu dari PTPN 12 Rolas itu wah luar biasa. Produk-produknya dia jejerin semuanya tuh. Rolas ya Pak ya, iya Rolas kan gitu kan. Jadi tadi, tapi memang tadi yang sampaikan Bu Almira bahwa produk mau produk branding, mau tadi, tapi harus memperhatikan daripada corporate brandnya dia gitu, yang menjadi core bisnisnya gitu. Tapi karena tadi situasi saat ini kan banyak tadi perubahan ya, mungkin tahun 2021 ini tadi seperti PTPN 10 malah yang menonjol tadi membuat revenue-nya meningkat adalah kopi. Saya kira ini juga akan menjadi catatan ya bagi stakeholder sebenarnya ya. Jadi saat Bapak Ibu mempresentasikan di sini, kemudian Bapak Ibu mendapat apresiasi gitu, contoh gitu ya. Saat ini kan Pak Dwi itu gitu, beliau kan yang rajin sekali yang mempresentasikan ya. Beliau sebelumnya adalah Dirut PTPN 10. Sekarang beliau adalah jadi Dirut PTPN jadi Dirut di Prima Gresik gitu ya. Dengan valuasi aset dan besarnya tuh jauh lebih besar daripada yang PTPN 10 sebelumnya, sehingga dia dipromot gitu. Dan saya lihat karena tadi dia bagaimana jeli gitu saat PTPN 10 di core bisnisnya tadi yang gula itu secara bisnis jatuh gitu, tapi dia tetap menjalankan itu, tetapi dia mengembangkan bisnis yang tadi saya bilang bisa kerjasama dengan pihak luar dan akhirnya menjadi perusahaannya di profit gitu. Dan tahun ini kan profitnya jauh lebih besar lagi, holding ya, secara holding ya. Nah, saya kira nanti di sini ada PTPN 1, saya lihat ikut hadir di sini, ya kan ada PTPN 4 tadi gitu. Terus ada PTPN 13, saya lihat di sini, PTPN 13 gitu ya. Karena tadi sudah variatif ya bisnis di PTPN itu ya. Saya kira ini saat ini eranya Bapak Ibu tampil nih di PTPN semua nih, gitu. Karena dari holding yang hebat itu mungkin di PTPN mana yang kontribusi cukup besar di dalam peningkatan revenue ya dari holding PTPN. Saya kira ini untuk tambahan aja, saya mengingatkan lagi. Di sini yang ikut PTPN cukup banyak nih peserta-peserta dari PTPN lain gitu. Baik. Bagaimana dari anak-anak perusahaan, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Di sini ada dari HK Realtindo. Ada juga PT Gas Solution, Pertamina Patraniaga, GDPS, Elnusa, PMLI, Mbak Diah. Ibu izin Dani dari BK Beton, Ibu.
Oh iya, silakan Mas. Ini berarti untuk yang tahun ini konsepnya berbeda dengan laporan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kan tahun sebelumnya itu ada seperti pilihan-pilihan gitu kan. Kalau sekarang berarti bentuknya adalah presentasi esai kita paparkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di kuesioner ya. Yes. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Dani. Jadi bisa lebih explore ya Pak Dani ya, kalau jawabannya berupa esai. Betul. Iya, jadi bisa kita jelaskan secara lebih jelas sih. Iya, betul. Dengan kondisi perusahaan gitu. Betul. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya Pak Dani, harap diingat nanti untuk jawaban di kuesioner mungkin bisa singkat. Nah, nanti untuk jelasnya, untuk lengkapnya dan detailnya bisa saat presentasi ya. Ya, berarti hanya poin-poin saja kan nanti Ya, pointer-pointernya saja. Betul, betul. Ada lagi yang lain? Baik, mungkin kalau sudah cukup lengkap, cukup jelas semua peserta. Jadi kembali kami ingatkan ya, untuk jawaban kuesioner paling lambat kami terima pada tanggal 19 November 2021. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah 1,5 jam ya. Ini masih standby semua nih dari Aceh nih sampai ke PTPN, sampai ke Surabaya, sampai ke mana gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin Pak, ada yang perlu kami sampaikan juga Pak. Bu Almira izin ya. Jadi BUMN Track ini kita ada program baru nih dengan menggandeng JPM TV. Jadi ini program terbaru kita, yaitu talk show di TV JPM, jaringan TV Jawa Pos. Nah, kita menghadirkan di RUT atau direksi-direksi BUMN untuk melakukan talk show dengan ada presenter di JPM TV nanti. Dan kami juga mengundang, lewat forum ini kami menginfokan dan mengundang Bapak Ibu mungkin yang perusahaannya ingin tampil pada program talk show tersebut. Nah, nanti bisa lebih lanjut kita ngobrol-ngobrol ya Bapak dan Ibu ya. Ini sudah episode ke-8 ya Pak Toto ya. Baik. Tiap hari Rabu malam ya, jadi acaranya Rabu malam. Ya, acaranya Rabu malam ditayanginnya, terus kita tapping biasanya di hari Kamis, Jumat, atau Senin siang, seperti itu. Baik, untuk sebelum menutup, kita foto bersama dulu. Fotonya jauh-jauhan. Nanti di-share di WhatsApp Bapak dan Ibu ya. Yang belum membuka videonya, boleh dibuka videonya biar kita ketemu secara virtual, tahu wajahnya. Nanti kalau presentasinya kita ketemu lagi deh. Ayo siap dulu, Sarah hitung ya. Oke, saya hitung ya. PPA, Alfa, Oscar. Mbak Alfa dari PPA bisa buka videonya. Pak Pirgok Mangabean dari PTPN 4. Nah, terima kasih Pak. Siap. Oke, siap. PTPN 13, Aerowisata, Mas Riko, oke, dari PT Surveyor. Nah, Korkom RNI belum dibuka, jadi PS. Mbak Sandy Putri. Oke, mungkin sambil ada ini, sedang ada pekerjaan. Oke, siap. Siap di tempat masing-masing. 1, 2, 3. Kalau mau kasih tanda tangannya apa namanya kalau ini gimmick atau tanda dari perusahaannya atau brandingnya. Nah, ada yang begini, ada yang begini, mungkin bebas. Oh, jempol boleh juga atau mengepal juga boleh.
Yang penting senyum, walaupun ketutup masker. Oke, 1, 2, 3. Ayo yang masih ditutup, kita minta tolong sebentar aja buka videonya, biar... Oke. Bapak Arimbi ketutupan, Pak. Oh, ya salah ya. Oke, 1, 2, 3. Ini agak banyak ya, ada 137 peserta nih keseluruhan. Tadi ada sampai 150 lebih. Mbak Rita, selamat sore. Hai Mbak Evi, selamat sore. Iya, terima kasih. Sudah jelas ya tadi ya penjelasannya ya, paparannya ya. Baik. Sudah ikut yang ke-9 kali nih hari ini. Wow, ya keren. Ini dari PT Hotel Indonesia Natur. Terakhir, 1, 2, 3. Wah, ini mantep nih, ada Pak Heru. Fotonya mie ayam, saya jadi ini, jadi pengen. Oke, baik semua, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi pada siang ini. Semoga lancar dalam pengisian kuesioner dan nanti sampai tahap berikutnya lolos di tahap penjurian selanjutnya nanti sampai di CMO terbaiknya. Baik, kepada Ibu Almira dan Pak Toto kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di event penjurian nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Mbak. Makasih. Terima kasih semuanya. Yang 15 sudah.